Ya, Bu Ardi. Gimana kabar Pak Ian hari ini? Alhamdulillah, baik. Ya, Pak Ian kemarin kok WA saya disuruh ke sini. Kira-kira apa yang ingin Pak Ian obrolkan dengan saya? Iya. Begini, Bu Ardi. Saya ini dimintai tolong Bu Devi. Terkait Bu Devi ini sekarang sedang ada permasalahan. Saya dimintai Bu Devi untuk mencuci Bu Devi. Ini saya minta bantuan Bu Ardi ini untuk jadi observer. Oh begitu. Kira-kira Pak Yayan itu masih ingat tidak kompetensi untuk coaching? Dia akan mendengarkan aktif, pertanyaan bobot, terus memperdayakan judge. Oh iya. Kira-kira Pak Yayan minta saya mengamati bagian yang mana? Yang itu memberdayakan judge. Oh, memberdayakan coaching. Iya, karena begini, saya itu kadang sering terlepas langsung memberikan saran. Gitu ya. Minimal saya ada peningkatan lah. Gitu ya. Kira-kira kalau lihat rubrik kompetensi itu posisi Pak Ian sekarang di level mana? Di posisi yang mana? Oh ya, sebentar ya. Sepertinya saya ini sekarang ada di posisi 2. Karena saya sering langsung memberikan saran seperti itu. Oh, kira gitu ya. Iya. Kira-kira apa yang diharapkan Pak Ian setelah nanti saya observasi itu posisinya mau di posisi berapa? Yang diharapkan Pak Ian? Minimal saya itu ada di posisi 3. Nah, syukur-syukur saya bisa langsung di posisi 4 seperti itu. Baiklah Pak Ian, kalau gitu mari kita mulai pengamatan. Monggo kalau Pak Ian mau coach Bu Devi ya. Monggo. Oh, siap. Saya panggil Bu Devi dulu ya. Monggo. Saya ngamati dari jauh. Oh, ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Pak Devi. Yayan, santai ya? Iya. Monggo, duduk. Iya, iya. Ada waktu enggak nih? Saya kepengen cerita ya, Pak. Iya. Monggo, kalau mau cerita, ini sepertinya Bu Devi ini permasalahannya menumpuk ini. Iya Pak, mungkin terlalu capek ya, banyak pekerjaan. Tapi salah satunya yang bikin beban pikiran saya itu saya merasa tidak nyaman saat kemarin diseminasi Pak. Oh, yang Budaya positif, ya? iya. Tuh saya merasa seakan-akan yang memperhatikan tuh acuh gitu Pak, tidak memperhatikan saya gitu loh Pak. Terus apalagi permasalahan Bu Devi? Ya, apa saya ngerasa apa materi yang saya sampaikan itu membosankan, apa saya memilih waktunya itu kurang tepat, saya mikirnya seperti itu. Kok sehingga respon dari peserta, meskipun tidak semuanya ya Pak ya, dari 100% itu 40% lah yang kurang memperhatikan saya Pak. Oh, membosankan berarti tidak nyaman ya? Iya. Ketidaknyamanan itu kira-kira apa penyebabnya? Mungkin karena waktunya siang hari ya Pak, setelah teman-teman mengajar, sudah capek. Jam berapa itu? Jam 12 Pak. Iya. Kira mungkin teman-teman sudah capek, masih mendengarkan materi dari Bu Devi. Ya yang sebagian mendengarkan, tapi sebagian tidak mendengarkan. Jadi ekspresinya kayak lesu, ngantuk, menguap terus gitu loh Pak. Oh gitu. Iya. Kira-kira ada lagi hambatannya? Itu saja yang saya rasakan Pak. Seperti itu. Bagaimana menurut Bu Devi untuk menyelesaikan hambatannya seperti itu? Mungkin kalau saya berpikir nih Pak ya, apa ganti waktu, apa pagi hari. Tapi kalau pagi hari kan merugikan kesalahan gede nih Pak. Ya. Soalnya ngajar kan ya teman-teman ngajar ya. ya. Kalau sore hari waktu keluarga Pak, pastinya juga ya, mengganggu. Mungkin tetap nih Pak, rencananya tetap siang. Tapi mungkin metodenya yang saya ubah. Biar ada kemauan gitu loh teman-teman Pak. Kalau pagi hari tidak bisa, malam hari juga tidak bisa, karena kan ada kepentingan masing-masing. Iya. Kalau mau dilakukan tetap di siang hari menggunakan metode yang dirubah, Iya. nah, metode apa itu Bu Devi? Saya ingin gini, kalau kemarin kan semuanya nih Pak diundang, Ya. 23 peserta. Ya. Saya rencanain gini dulu, saya membuat contoh murid saya pada waktu melakukan budaya positif, membuat kesepakatan kelas, saya videokan nih Pak. Setelah saya videokan, saya share di grup kelas. Itu
grup sekolah, nanti di media sosial lainnya. Jadi siapa yang bertanya? Kan kepo nih Pak. Ya. Apa itu Bu Devi? Kalau sudah orang bertanya, pasti kan mau belajar. Jadi pesertanya mereka itu Pak yang bertanya. Waktunya tetap siang hari, mungkin mengambil kesepakatan, terus tapi metodenya menggunakan media sosial dulu. Kalau mau belajar lebih jauh, nanti saya lakukan diseminasi. Rencana saya selanjutnya seperti itu sepertinya Pak. Apa Bu Devi yakin kalau Bu Devi menyampaikan dengan media sosial melalui grup WA, Ya. Facebook dan lain-lain itu ya, itu kira-kira bisa menyelesaikan masalah yang Bu Devi hadapi hari ini? Karena seperti kemarin nih, pelajaran diferensiasi sempat Ya. ini kan Pak ya, saya unggah di status WA saya. Ya. Ada yang nanya Pak, ada yang mau pengen belajar dari kegiatan kejadian itu nih loh. Saya punya, kenapa kalau mau diseminasi nggak saya lakukan seperti ini dulu? Menurut saya ini pas gitu Pak, cocok untuk permasalahan saya. Cocok ya? Iya. Nah, terus kalau seperti itu, kira-kira kapan ya Bu Devi bisa mulai melakukan kegiatan itu? Mulai besok Pak. Jadi besok saya akan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Saya videokan, saya share di media sosial. Jadi nanti berikutnya orang-orang tuh gimana? Itu akan saya lakukan tindak lanjut diseminasi. Jadi tahapannya membuat konten dulu Iya, ya? membuat konten dulu Pak. Konten dulu, setelah itu baru Dipublikasikan, Dipublikasikan. melakukan diseminasi. bagus itu Bu Devi. Berarti mulai besok Bu Devi sudah bisa melakukan apa yang Bu Devi sampaikan. Ya, Bu Devi sudah bisa menentukan sendiri tadi bagaimana permasalahan Bu Devi bisa diselesaikan oleh Bu Devi sendiri. Iya, sepertinya memang butuh teman bicara, tapi Iya. saya diungkapkan, memberikan masukan tuh lega gitu rasanya. Ya kadang kalau dipikir sendiri itu tidak selesai ya. Iya. Tapi kalau dipikirkan bersama dengan orang lain, kemungkinan ada solusi yang Ada didapatkan. pencerahan, iya Pak. Meskipun solusi itu muncul dari Bu Devi sendiri. Iya. Bagus, bisa langsung dilaksanakan mulai besok ya? Iya Pak. Mulai besok buat konten dulu untuk Iya. Nanti disebarkan. dilihat statusnya ya Pak ya. Ya nanti saya tetap akan lihat itu. Iya Ya, Pak. hasilnya bagaimana. Bagus kalau gitu Bu Devi besok sudah bisa mulai membuat konten dan menyebarkan. Iya Pak. Ya alhamdulillah kalau percakapan kita hari ini sudah bisa menemukan solusi bagi Bu Devi. Alhamdulillah sangat membantu. Ya sudah Pak, saya pamit undur diri. Saya akan mempersiapkan untuk kesepakatan kelas besok ya. Saya kembali ke kantor ya Pak Yayan ya. Saya Sudah ada jam mengajar ya? sudah ada agama Pak hari ini saya. Oh, Ya, terima kasih ya Pak Yayan ya. saya lanjutkan dulu. Iya, Ini- koreksi Pak. Iya. Oh iya, makasih Pak Yayan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses Bu Devi. Ya, makasih. Assalamualaikum Mbak Yayan. Waalaikumsalam Bu Harini, monggo. Nggih. Monggo duduk di sini Bu Harini. Siap. Mohon maaf saya Nggih. matikan dulu ya. Ya. Gimana tadi? Sudah saya lihat dari jauh kayaknya gaya ngobrolannya sama Bu Devi. Ya, alhamdulillah lah Bu. Dari pembicaraan kita tadi, saya dan Bu Devi akhirnya menemukan solusi dari permasalahan. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak Yayan setelah itu? Ya, saya bersyukur akhirnya bisa membantu teman saya, Bu Devi, untuk menemukan solusi dari permasalahan. Alhamdulillah. Kan tadi sebelum coaching sama Bu Devi, Pak Yayan menyampaikan posisinya di dua. Iya, di nomor Kira-kira dua. perasaan Pak Yayan sekarang ada di posisi berapa? Saya tadi sudah di posisi nomor 3. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah berusaha untuk tidak mengeluarkan solusi dari diri saya. Akhirnya Bu Devi mengeluarkan solusinya sendiri dari apa permasalahannya, karena saya yakin Bu Devi mampu. Bolehkah saya beri masukan Pak Yayan? Boleh. Itu yang saya tunggu itu Bu Harini. Tadi pengamatan saya dari jauh. Pengamatan saya dari jauh itu Pak Yayan tadi sudah bagus, coaching sama Bu Devi sudah mengalir sesuai dengan tahapan
sudah menyampaikan tujuan, menyampaikan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, bahkan di akhir kegiatan coaching sudah menyampaikan kesimpulan. Nah, saya juga sudah melihat Pak Yayan sangat menahan diri untuk memberikan solusi dan solusi dan saran. Menurut saya Pak Yayan sudah tidak di posisi 3, sudah di posisi 4 Pak Yayan. Ya, Iya, Bu. ya. Dan Berarti ada kemajuan saya berarti ya? ya, bahkan solusi dan saran dari Bu Devi itu digali juga tadi sama Pak Yayan. Saya lihat bagaimana Bu Devi menyelesaikan masalahnya dengan solusi-solusi sendiri dari Bu Devi. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan Pak Yayan, untuk kelanjutannya ini apalagi yang mau dikembangkan Pak Yayan? Tadi kan Pak Yayan mengembangkan kemampuan pertanyaan yang memberdayakan ya. Iya. Oke Pak Yayan, selanjutnya kedepannya ini apalagi yang mau ditingkatkan oleh Pak Yayan? Mungkin saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam pertanyaan itu. Saya sekiranya pertanyaan itu berbobot. Oh gitu. Jadi Pak Yayan ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Yayan? Ya mungkin belajar dengan teman sejawat. Dengan gua ini juga saya perlu banyak belajar nih nanti. Terus apakah Pak Yayan juga perlu dukungan? Sangat perlu, Bu. Karena tanpa dukungan siapapun saya bukan apa-apa nanti. Begitu ya? Iya. Iya Pak Yayan, memang itu harapan kita semua ya, kita belajar bersama-sama. Tindak lanjutnya ini kira-kira kapan mau dieksekusi untuk meningkatkan kompetensi ini? Insya Allah mulai besok. Besok, ya. Mulai besok akan kita eksekusi untuk peningkatan kemampuan ini. Bagus. Jadi semakin cepat semakin baik ya Pak Yayan. Nah, The sooner the better. Ya, semakin cepat lebih cepat lebih baik. lebih cepat lebih baik. Terima kasih Pak Yayan. Kira-kira terakhir apa yang didapatkan Pak Yayan dari obrolan kita? Kalau dari obrolan akhirnya saya punya wawasan lebih dari apa yang saya pelajari tadi. Terus setelah diobservasi oleh Bu Arini tadi, kompetensi-kompetensi yang lain akhirnya saya yang awalnya tidak tahu akhirnya tahu, pengetahuan saya juga semakin bertambah. Gitu ya, alhamdulillah ya, akhirnya insya Allah bermanfaat ya. Amin. Ya sudah Pak Yayan, saya mau ngajar. Ya, saya tinggal dulu ya. Monggo. Semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yayan. Iya.